Masjid Nabawi, cahaya abadi dari jantung Madinah. Di tengah kota Madinah yang kini dipenuhi cahaya dan doa, berdiri sebuah bangunan yang telah menjadi saksi bisu perjalanan agung seorang utusan Allah dan umat yang mencintainya. Tempat itu bukan hanya sebuah masjid, tapi juga pusat kebangkitan peradaban, pusat pembelajaran para sahabat, dan taman spiritual bagi jutaan hati yang merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid ini bukan hanya dibangun dengan batu dan kayu, tapi juga dengan iman, air mata perjuangan, dan kasih sayang Nabi kepada umatnya. Ia menjadi pelita yang menerangi zaman kegelapan, dan hingga kini masih menjadi magnet cinta dari seluruh penjuru dunia. Inilah Masjid Nabawi, tempat yang tak hanya menyatukan barisan salat, tapi juga menyatukan hati dalam satu kalimat tauhid. Untuk itu, mari kita kembali ke awal kisahnya, ke hari ketika unta Rasulullah berhenti di Madinah, dan sejarah besar pun dimulai. Masjid Nabawi dibangun oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat setelah hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 1 Hijriah atau sekitar tahun 622 Masehi. Ketika beliau tiba di Madinah, unta beliau berhenti di tanah milik dua anak yatim, Sahal dan Suhail. Rasulullah lalu membeli tanah itu dan menjadikannya lokasi pembangunan masjid. Para sahabat lalu bekerja bahu-membahu dalam pembangunan masjid. Tidak hanya itu, Rasulullah bahkan turut serta membantu dengan mengangkat batu dan lumpur sendiri. Ini sebagai bentuk teladan dalam bekerja keras dan kerendahan hati yang ditunjukkan Nabi. Tujuan utama pembangunan Masjid Nabawi bukan sekadar tempat salat. Ia adalah pusat kehidupan umat Islam, tempat ibadah, pembelajaran, peradilan, diplomasi, hingga perlindungan bagi yang membutuhkan. Masjid Nabawi adalah masjid kedua paling suci dalam Islam setelah Masjidil Haram dan sebelum Masjidil Aqsa di Palestina. Dalam hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salat di masjidku ini lebih utama 1000 kali daripada salat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Masjid ini juga menjadi tempat makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dua sahabat dekat beliau, yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq dan Umar bin Khattab. Selain itu, di dalam Masjid Nabawi juga terdapat Raudhah, sebuah area yang terletak antara mimbar dan makam Nabi Muhammad. Rasulullah bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu, perluasan masjid sempat dilakukan oleh para khalifah seperti di zaman Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, serta oleh raja-raja dari berbagai dinasti hingga di era modern oleh pemerintah Saudi. Banyak kisah menyentuh terjadi di sana, seperti sahabat yang tinggal di dalam masjid karena fakir, yang kemudian dikenal sebagai Ahlu Syufah. Namun, dari mereka justru lahir banyak ulama. Masjid Nabawi bukan hanya megah karena sejarahnya, tapi juga karena berbagai tempat istimewa di dalamnya yang menyimpan jejak Nabi dan warisan peradaban Islam. Sebut saja Raudhah atau Taman Surga. Raudhah adalah tempat antara rumah Nabi dan mimbarnya. Rasulullah bersabda bahwa tempat ini adalah taman dari taman-taman surga. Tempat ini sangat dicari untuk berdoa karena keberkahannya. Lalu ada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terletak di kamar Aisyah radhiyallahu anha, yang kini menyatu dengan masjid. Disinilah Nabi dimakamkan bersama dua sahabat terdekatnya, yakni Abu Bakar dan Umar. Selanjutnya ada mimbar Nabi. Ini merupakan mimbar tempat di mana Rasulullah berkhutbah. Meski bentuknya telah diperbarui, tapi lokasinya masih sama dan dikenang sebagai tempat ilmu dan dakwah pertama. Kemudian ada mihrab Nabawi yang merupakan tempat Rasulullah biasa memimpin sholat. Sekarang dikenal sebagai mihrab Nabi dan menjadi salah satu area paling bersejarah di Masjid Nabawi. Tidak lupa juga Kubah Al-Khadra atau kubah hijau.
yang merupakan kubah berwarna hijau yang menandai lokasi makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi simbol ikonik Masjid Nabawi dan dikenal di seluruh dunia Islam. Kita tahu bahwa dari perjalanan sejarah Masjid Nabawi tersimpan banyak sekali pesan moral berharga yang bisa kita ambil, bukan hanya tentang bangunan fisiknya, tetapi juga tentang nilai-nilai yang hidup di dalamnya, seperti yang pertama adalah bahwa masjid bukan hanya sekedar tempat sholat, tapi juga pusat kehidupan umat. Masjid Nabawi menunjukkan bahwa masjid bisa menjadi pusat ibadah, pendidikan, musyawarah, hingga tempat perlindungan bagi yang membutuhkan. Yang kedua, bahwa bersama dalam membangun kebaikan adalah warisan para sahabat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat membangun Masjid Nabawi secara gotong royong. Ini mengajarkan kita pentingnya kebersamaan dalam amal. Yang ketiga, bahwa cinta kepada Nabi tercermin dari mencintai apa yang beliau bangun. Mencintai Masjid Nabawi adalah bentuk kecintaan kepada Rasulullah, karena beliau sendiri yang membangun dan menjadikannya pusat Islam. Yang keempat adalah bahwa ilmu dan iman harus berjalan berdampingan. Masjid Nabawi menjadi tempat belajar wahyu. Ini menunjukkan bahwa iman harus ditopang dengan ilmu agar kokoh. Yang kelima, bahwa kesederhanaan adalah kekuatan dalam dakwah. Kisah Ahlu Shuffah dan kesederhanaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi mengajarkan bahwa dakwah tak butuh kemewahan, tapi keikhlasan. Yang keenam, bahwa keberkahan hadir di tempat yang dibangun dengan takwa. Masjid Nabawi dibangun atas dasar takwa sejak hari pertama. Ini menjadi contoh bahwa keberkahan lahir dari niat yang benar. Dan yang terakhir adalah ziarah ke Masjid Nabawi adalah perjalanan hati, bukan sekadar langkah kaki. Bagi umat Islam, mengunjungi Masjid Nabawi adalah bentuk kerinduan dan kecintaan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya ritual, tapi ikatan ruhani. Masjid Nabawi bukan hanya simbol kejayaan Islam, tetapi juga simbol cinta, pengorbanan, ilmu, dan ibadah. Ia menjadi bukti nyata bahwa sebuah masjid bisa menjadi pusat peradaban dan cahaya bagi dunia. Dari masjid ini, Islam menyebar ke seantero bumi dan membentuk generasi terbaik yang pernah ada. Mari kita jadikan Masjid Nabawi sebagai inspirasi untuk memakmurkan masjid di sekitar kita, mencintai ilmu, menghidupkan sunnah, serta menjaga ukhuwah sebagaimana yang ditanamkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kisah ini menggerakkan hati kita untuk menjadi insan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih cinta kepada nabinya, dan lebih peduli terhadap umat, yang dimulai dari langkah kecil di tempat ibadah kita sendiri. Amin ya Rabbal Alamin.